Selamat malam, perkenalkan nama saya Teddy Chandra, NIM 1311792. Saya dari kelas Sismik LP. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi dari kuis Sismik kelas LB, membuat suatu rancangan dengan keluarga ATmega 8 ATmega dengan output 2 atau input 2 dengan integer dan juga fungsi counter. Di sini saya akan menjelaskan tentang smart door. Yang dilihat ini adalah source code dari smart door-nya yang saya gunakan, yaitu include Mega 35, include delay, include std lib, dan include stdio.h. Ini untuk memasukkan library-nya. Terus di sini saya menggunakan variabel bertipe float dengan variabel nilai, password, system of, kemudian bertipe char yaitu temperatur, single time, array, dan juga i dan juga index. Nah, di sini juga saya menggunakan ASM, fungsi ASM yang dimana untuk mereduce data agar tidak adanya duplikat dalam datanya nanti. Kemudian LCD ini disetting di port C-nya, output dari port C. Nah, terus diakhiri kemudian di linkkan atau di-includekan sebagai library di lcd.h. Nah, kemudian di sini sebelum masuk ke fungsi utamanya, saya membuat fungsi terpisah untuk log, enter, habis itu tampil LCD dan scanning keypad. Nah, untuk fungsi lognya sendiri itu kita menggunakan while terus variable index, syaratnya harus 0. Kemudian kita mengatur posisi dari kursor dengan LCD gotoksi. LCD clear ini untuk membersihkan tampilan LCD sebelumnya. Kemudian gotoksi ini untuk mengatur tampilan kursor pada layar, itu 0.0 atau bagian atas nanti kalau misalnya ditampilkan di layar. Bagian atasnya dengan press dengan door, wheel, terus gotoksi lagi untuk 0,1, artinya dia di bawahnya, yaitu LCD save log after 3 second. Terus di sini kita mendeteksi nilai port B sebesar 0B111 1011. Kan kita menyebutkan delay selama 3 second atau di milisecondnya 3000 milisecond. Terus terus kita membuat syarat jika PIN B97 maka indeks 1 indeksnya harus 1, port D 0 lah, itu harus bernilai 1, maka port D 1 nya bernilai 0. Terus kita hapus lagi tampilan LCD sebelumnya. Kemudian kita terapkan lagi kursor yang ada di layar sehingga tulisannya menjadi pintu terkunci ketika input sudah diberikan. Terus kita beri delay lagi waktu untuk perpindahan tempatnya. Nah, kemudian sini saya memasukkan fungsi enter karena fungsi enter ini untuk memasukkan password yang digunakan nanti. Nah, di sini ada 2 password yang saya gunakan. Itu untuk yang pertama nilai password. Nah, yang pertama ini jika nilai password nilainya sama dengan password di di atas. Nah, kita akan tetap LCD clear, terus port D nya bernilai 0, port D bernilai 1, LCD gotoksi ini di bawah seperti posisi kursor sama seperti yang di atas. Cuman beda ini aja, kalimat aja, dimana ya kalimatnya untuk yang nilai sama dengan password ini pintu terbuka dan selamat datang, artinya passwordnya itu benar gitu masukkan. Nah, terus kita kasih delay sama 1000. Nah, terus i nya harus bernilai 0, terus nilainya juga 0, indeksnya juga harus bernilai 0. Nah, terus kondisi kedua. Nah, kondisi kedua ini jika syarat pertama tidak terpenuhi atau syarat ini tidak kita gunakan syarat yang pertama tadi. Nah, syarat kedua ini harus nilai soalnya system off. Nah, system off ini saya gunakan itu untuk ketika keadaan darurat untuk smart door ini. Ketika misalnya ada kebakaran dalam ruangan, kan akan repot tuh misalnya dalam ruangan, misalnya dalam mall gitu, harus harus menunggu beberapa detik gitu untuk pintu terbuka, atau kita harus menginputkan password lagi gitu untuk setiap pintunya. Maka sini dijadikan satu sistem. Ketika diinputkan kode password untuk sistem off-nya, maka semua sistem akan mati selama 10 menit. Nah, codingannya
LCD clear sama seperti yang di atas, port D bernilai 0, port D bernilai 1. Terus output di LCD nya juga hanya tulisan saja yang berubah kalimatnya, fungsinya sama dengan yang di atas. Ada system off sama 10 menit, dalam 10 menit. Terus delay-nya 6000 second. Nah ini delay 6000 second ini untuk memastikan dia 10 menit tadi. Untuk sistem off-nya 10 menit. Sama sistem off ini kita tidak bisa menginputkan apa-apa, mencet apapun nggak bisa, kode apapun pun nggak bisa karena sistemnya dimatikan. Gitu. Else, nah ketika semua syarat lainnya tidak terpenuhi, maka LCD-nya itu akan menampilkan kata sandi salah, mohon ulangi. Seperti itu. Nah, lihat sih LCD clear itu untuk menghapus tampilan sebelumnya, LCD Gotox itu untuk menetapkan kursor pada layar, apakah dia bagian atas atau bawah. Terus delay itu membuat fungsi delay. Ini hanya mendeklarasikan aja syaratnya harus i sama dengan 0 dan nilai 0, indeks sama dengan 1. Jadi ketika i nya nilainya 1 dan nilainya sama dengan 1 itu tidak sesuai dengan fungsinya. Nah terus ini yang selanjutnya, yang fungsi yang disebut adalah simpan dalam satu variabel. Nah ini mengambil dari syaratnya i nya harus bernilai 1 dan nilainya itu harus sesuai dengan sebesar nilai array saat bernilai i gitu. I nya kita nentuin, i nya kan sama dengan 1, berarti nilainya saat array 1 gitu. Nah kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, jika i nya lebih besar dari 2 lebih besar sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 8, maka output yang keluar pada layar itu adalah nilai dikali 10 ditambah array yang ke i. Jadi kalau misalnya i nya 2, berarti nilai kali 10 ditambah array yang kedua gitu. Nah kemudian yang fungsi yang selanjutnya adalah fungsi scanning keypad. Ya seperti ini, menetapkan posisi kursor, Gotox, terus put kalimat pada LCD, kita masukkan sandi, terus menentukan nilai port B sama yang di atas, nilai beda nilainya 0B 1111 110. Terus kita kasih delay. Nah di sini kita membuat syarat jika PNB nya 0, PNB 5, 6, 7 nya sama dengan 0. Oke, B4, B5, B6, B7 itu 0. Semuanya disimpan dalam satu variabel dan dikasih delay 50 second. Cuman array-nya aja yang berbeda, nilai array-nya. Dimana array-nya nilai 7 untuk yang PB4, PB5 bernilai 4, PB6 nya bernilai 1 dan PB7 nya bernilai 0. Tidak menggunakan array itu. Terus port B nya juga beda nilainya. Jadi kita kasih delay 30 second, terus kasih delay lagi 30 second. Yang kedua hampir sama dengan di atas, cuman tetap beda array-nya lagi, beda nilai array-nya. Array PB4 di sini nilainya 8, PB5 array-nya nilainya 5, PB6 array-nya nilainya 2 dan PB7 nilainya 0. Terus port B nya juga berbeda nilainya. Nah, terus yang sama aja dengan yang di atas ya, hanya berbeda nilai array-nya aja. PB4 di sini menggunakan nilai 9, terus PB5 nya nilai 6, PB6 nya nilai 3, PB7 nya nilainya tidak menggunakan array, cuma dikasih delay 50 second. Nah terus sama lagi, hanya ini cuma untuk memproses enternya tadi. Ketika kita sudah menginputkan kode, terus kita mencet enter gitu, ini dikasih waktu 50 second, 50 milisecond. Terus ada sebelum fungsi utama, fungsi terakhir adalah fungsi tampil di LCD nya. Nah kita menggunakan syaratnya nilainya harus lebih dari 1, artinya ketika nilainya aktif semua. Terus kita menginputkan nilai berupa float, yaitu yang isinya nilai 0 dan juga temperatur, temnya. Terus kita tempatkan posisi kursor 0 ke 1. Kita kita outputkan juga nilai temperatur, nilai temnya tadi di LCD. Nah, void main-nya, fungsi utama dari smart door ini adalah port B-nya 0x FR. Ini menyatakan sebagai port B-nya sebagai input. Terus DDRB menyatakan port B ini sebagai output. Nah, port D-nya 0x00, di mana nanti PD0 itu berlogika low atau dalam keadaan analog awalnya, tidak terkunci awalnya gitu. Jadi
Nanti smart door ini awalnya tidak ada kunci gitu, harus kita kunci dulu dan fungsi lock yang ada di atas. Nah, kemudian DDRD nya di sebagai output. Kemudian port D1 nya itu bernilai 1 untuk pendeteksi. Nah, untuk fungsi 2 nya yaitu ACSR, ini adalah bit-bit yang ada di atmega. Tuh, bit ACSR dan bit SPO nya kita deklarasi juga nilainya, kita inputkan. Nah, kemudian LCD ini untuk mengampilkan untuk menginisialisasi LCD nya kita inisialisasi lagi. Kemudian kita tampilkan tampilan awal Alexander dan nama saya. Kemudian kita hapuskan tampilan ini, masuk ke yang selanjutnya. Dan yang selanjutnya itu pelarangan, dimana kita hanya mengambil fungsi lock, fungsi scanning keypad, dan fungsi tampil LCD. Nah, itu dari penjelasan dari source kodenya. Kemudian kita masuk di skematiknya. Nah, di sini skematiknya seperti ini. Kita menggunakan LCD, terus pin, LED, dan juga rangkaian kristal untuk menstabilkan frekuensi yang kita gunakan. Nah, di sini kita akan play. Di play kita tunggu beberapa second. Tadi sesuai codingan muncul nama, kemudian press dengan review lock after 3 second. Nah, ini kita pencet selama 3 detik, kita tekan. Nah, pintu terkunci karena kan keadaan awal tadi tidak kunci. Kemudian kita masukin password. Nah, ketika dikunci itu LED nya merah, ketika kebuka LED nya hijau. Kita masukkan password yang di awal, kondisi pertama, dimana passwordnya itu 1, 2, 3, 4. Kita enter, pintu terbuka, selamat datang. Nah, kita kasih delay dari sini. Nah, delaynya beberapa detik dia kembali ke fungsi lock. Nah, fungsi yang unlock tadi, fungsi awal. Nah, kita harus lock lagi untuk gunain kondisi yang kedua. Agak lama emang netennya. Nah, pintu terkunci, terus kita gunain password yang kedua. Yang passwordnya itu adalah 1, 0, 0. Kita inputkan. Sistemnya akan mati selama 10 menit. Kalau misalnya kita nggak menginput yang tadi, dia nggak bisa kalau sistem harus nunggu 10 menit. Saya rasa kita gunain kondisi yang ketiga dulu tadi. Nah, tapi sudah. Intinya ke kondisi yang ketiga itu ketika kita inputkan angkanya selain 1, 2, 3, 4, dan 100, itu akan muncul pesan kata sandi salah dan mohon ulangi. Ketika kebuka dia fungsinya green, lampunya hijau. Ini yang digunakan port-portnya ini sesuai dengan yang di ini codingan tadi. Terus ini terminal ini, yang ini terhubung dengan yang di bagian kanan RS, RW, E, D4, D5, D6, D7 ini terhubung dengan yang di LCD. Sedangkan yang ini PB ini terhubung dengan yang ada di keypad locknya gitu. Nah, mungkin itu aja penjelasan tentang kuis ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam.